Oke, tes. Suara saya jelas? Gambarnya jelas? Biarin aja lah. Oke, saya hapusin dulu analisanya. Oke, suara jelas, gambar jelas ya Pak ya? Belum Pak, belum mantep Pak. Saya masih pengen lihat dia turun di dalam gitu. Semoga aja turun di dalam. Sebelum kena stop lossnya, semoga stop lossnya tetap ada. Nah ini semuanya dia udah turunnya tuh siapa paling parah nih Hang Seng kan, Hang Seng gapnya ini seru loh. Hang Seng gapnya mana? Ini kan closingnya sini, opennya di sini. Tuh, hampir 1000 poin ya. Seru tuh. Sayangnya saya nggak di Hang Seng, saya malah lari ke Dow ya. Oke, suara saya jelas, gambarnya jelas. Kita tunggu teman-teman yang lain baru kita mulai. Ini belum, ini saya mute dulu. Ini awalnya yang posisi locking gitu ya, jadi saya masih pertahankan posisi buy-nya. Terus ini nggak enaknya dia udah mulai agak-agak naik ya. Saya masih antara mau menahan sama udah siap-siap keluar. Udah tunggu yang lain deh, ini mana yang lain. Oke, udah jam 9 kita mulai aja. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini jadi minggu yang paling padat data ya. Tadi saya udah ini biar nggak mengganggu ya. Tadi udah saya share preview saya soal fundamental untuk pekan ini. Jadi yang saya tandai itu sebenarnya malah nambah. Yang saya tandai itu sebenarnya data-data yang menurut saya bisa dipakai Pak dengan apa? Kok saya jadi menggunakan maksudnya apa ini? Nah, susah ya ternyata pakai WPS untuk dijadiin presentasi. Nah, untuk hari ini untuk hari ini yang menarik itu kalau menurut saya sih yang menarik, yang saya langsung cermati yang menarik aja gitu, yang punya potensi untuk meningkatkan fluktuasi harga gitu ya. Saya rasa yang menarik itu kita bisa mulai trading jam 3 ya, itu ada manufacturing PMI-nya Euro. Ini kita bicara fundamental dulu, nanti teknikal ya by request aja ya pair-nya, karena pair kan banyak ya. Tinggal teman-teman bisa minta aja mau pair apa. Jadi kita bahas yang fundamental dulu. Hari ini yang menarik menurut saya di manufaktur PMI. Saya pilih data ini kenapa? Karena data ini yang paling gampang sebenarnya untuk diamati. Pokoknya kalau angkanya di bawah 50 aja udah itu pertanda buruk. Karena di bawah 50, kalau PMI di bawah 50 itu artinya terjadi kontraksi ya untuk sektor yang disurvei, dan bulan yang disurvei ini sektor manufaktur. Sektor manufaktur ini memadukan antara mesin dan tenaga kerja, dan fokusnya adalah tenaga kerjanya itu biasanya serapannya banyak. Jadi kalau dia kontraksi ini cenderung buruk ya. Cenderung buruk. Kemudian sebenarnya sih yang ini juga bisa ya, jam 9 malam gitu. Nah ini buruk juga nih, order menurun 9,5%. Kalau order menurun ya bisnis nggak bagus lah ya. Bisnis nggak bagus ya, pendapatan turun ya. Kaitannya semuanya jadinya kemana-mana itu buruk ya. Dan kalau pabrikan pesan untuk pabrikannya rendah ya, kebutuhan akan tenaga kerjanya justru akan rendah. Jadi pengangguran masih akan rendah juga di
pengangguran masih akan tinggi di Amerika, malah jadi tambah tinggi. Jadi Amerika punya data buruk, Eropa juga punya data buruk. Rasanya sih kalau yang satu kata itu belum hilang gitu, COVID itu belum hilang, semua data ekonomi akan buruk. Nah, kalau kita lihat di sini, saya tampilkan grafik dari PMI karena lebih gampang kita mencerna data itu dari sisi grafik. Timbang kita lihat angkanya, kita bandingkan 33.6, kita bandingkan dengan 33.6 itu nggak akan membawa gambaran apapun. Bahkan kalau kayak gini minus 30, minus 42, kalau nggak lihat grafiknya nggak akan terlihat. Kalau begini lebih mudah terlihat. Jadi sepanjang, kalau nanti rilisnya 33.6 kan berarti masih sama di bawah gini. Jadi kita masih lihat kalau dia menukik tajam gini. Dan ini adalah grafik mengenai gairah bisnis untuk sektor manufaktur. Jadi manufaktur di Eropa luar biasa buruk gitu. Kalau buruk ya euro bisa turun, euro bisa melemah hari ini di jam 3. Kemudian untuk besoknya di hari Selasa, nah ini yang menarik ada suku bunga RBA, suku bunganya Australia. Juga kemudian sebenarnya ada kalau juga mau ngotot trading itu di jam 1:30 ada inflasinya Swiss, dia masih deflasi nih. Kalau deflasi ya Swissnya bisa terbang lagi, beneran terbang lagi. Saya amati dulu yang di RBA. RBA ini kalau kita lihat nih GDP-nya mulai turun, GDP-nya kembali turun, tapi inflasinya mulai naik. Nah biasanya sih perubahan kebijakan itu menyesuaikan arah ini, GDP, pendapatan, dan tingkat laju pertumbuhan harga. Ini pendapatan lagi turun, harga barang udah terlanjur naik. Kalau gitu dia cenderung nggak bisa ngapa-ngapain, dia cenderung akan mempertahankan suku bunga rendahnya ini. Karena suku bunga rendah itu berpotensi untuk memacu produktivitas. Harapannya gitu, kalau produktivitas naik, tenaga kerja yang diserap makin banyak, pendapatan juga akan naik. Jadi walaupun inflasi naik, pendapatannya naik, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kayak gini, cenderung tidak akan menghasilkan apa-apa, sehingga dia masih akan pakai suku bunga 0,25, dan ini adalah suku bunga rendah ya. Kalau suku bunga rendah biasanya dampaknya mata uangnya akan melemah. Jadi kalau dia seperti ini, di besok Aussie ya masih bisa berpotensi untuk jatuh ya, Di next hari selanjutnya ini udah, terus ini. Kemudian yang untuk inflasinya Swiss, yang menarik adalah angka inflasinya sekarang pakai negatif. Kalau negatif berarti harga barang sudah tidak naik, tapi mereka harga barang justru turun. Nah kalau harga barang turun, dari sisi konsumen menarik itu, tapi dari sisi produsen, wah sakit. Dan kalau mereka tersakit, kalau ngapain kerja, kalau begitu kerja, bikin barang, dijual ke pasar harganya turun, mereka mendingan gak usah jualan kan gitu kan. Nah kalau nggak jualan, kebutuhan tenaga kerja akan menurun. Nah ini jadi buruk, ini situasi buruk ekonomi jadinya. Inflasi yang negatif itu situasi buruk ekonomi. Dan kalau situasi buruk ekonomi ya kalau nanti rilisnya seperti forecast atau bahkan lebih tinggi, ya USDCI bisa melemah, atau dia akan terlihat grafiknya akan terlihat terbang ya. Dan kemudian yang non manufakturnya manufaktur aja di Amerika udah kontraksi, apalagi yang non manufakturnya. Kalau ini benar terjadi juga di sektor non manufaktur juga terjadi kontraksi, wah Amerika punya data buruk lagi. Kalau ini juga, kalau sektor ini juga kontraksi, maka hari selanjutnya itu ada ADP. Nah ini ada ADP. Maka kalau yang ISM non manufaktur di hari sebelumnya menurun, maka ADP mungkin akan luar biasa negatif. Ini prediksinya ada 13 juta ya. Harusnya bisa ngerekrut 13 juta, sekarang nggak bisa tuh. Kehilangan 13 juta tenaga kerja baru dia. Nah ini buruk. Kalau ini buruk ya, normalnya secara normal dolar akan melemah. Secara normal. Nah dampak yang lain kalau melihat gitu ya, investor bisa kabur ya. Data buruk, investor kabur, dolarnya bisa jadi berbalik. Ngintip ini lagi, masih aman. Saya mencemaskan ini loh, karena Dow Jones tuh seketika aja bisa balik gitu.
Next, hari selanjutnya hari Kamis ada suku bunganya Inggris. Suku bunganya Inggris, saya dari sekian banyak itu ya saya yang ya rada males gitu ya, jadi saya cermati yang ini aja. Suku bunga Inggris prediksinya di pertahankan di 0,1 ya. Terus kalau kita lihat ya GDP-nya turun, inflasinya juga terus turun, cenderung akan membutuhkan suku bunga rendah. Kalau suku bunga rendah, dampak normalnya itu mata uangnya melemah. Yang kemudian bisa membantah itu biasanya sih hasil dari ini. Kejutannya nanti ada di votingnya, angka votingnya. Kalau ini berarti mereka sepakat untuk mempertahankan suku bunga 9, kan pengambil putusannya ada 9 orang. Nah, kalau 9-9-nya sepakat, ini yang terbaik. Biasanya sih kalau sepakat begini, kalau rilisnya 99 begini, 9009 itu di pondnya bisa menguat sementara gitu. Rilisnya menguat dulu baru kemudian dampak dari datanya baru kelihatan. Jadi kalau gini, kalau paling mudah sih pakai trik fundamental, itu paling mudah. Tapi kalau pakai trik fundamental di sini di semua jam 1 ya, jam 1 siang. Nah, ini enak nih. Siang. Biasanya kan dia jam 6, sekarang dia jam 1 ya. Saya pakai trik fundamental enak tuh. Terus di hari Jumat, ini yang ditunggu nih, non-farm payroll. Sayang schedule-nya bertepatan dengan waktu terawih. Data ini seakan-akan memberikan konklusi data Amerika itu masih sangat buruk, khususnya untuk sektor tenaga kerja. Dan bahkan kita lihat ya, unemployment rate-nya sampai meningkat sampai 14%. Ini datanya buruknya hari ini. Jadi kalau gini biasanya pasar itu merespon ini kalau dia kurang dari ini. Kalau bisa kurang dari itu dianggap bagus. Oke, pagi Pak. Jadi kalau kalau ini rilisnya nanti di bawah dari forecast, karena semuanya berpikir datanya akan buruk. Ada aja yang meleset forecastnya, bisa jadi dianggap bagus datanya. Kecuali dia rilisnya lebih besar lagi, udah pasti buruk. Kalau buruk, saya rasa akan memicu Dow untuk turun lagi. Nah, ini komentar yang masih cancel Dow Jones. Jadi nggak objektif ya kalimatnya itu nggak. Kalimat terakhir ini sebenarnya harus pakai disclaimer. Yaitu yang ngetiknya masih nahan posisi sell Dow Jones. Ini yang bisa saya tampilkan dari sisi fundamental. Jadi di tiap harinya ini datanya biasa ini. Bahkan kalau teman-teman lihat yang di Forex Factory itu cenderung akan dibilang high impact data. Minggu ini adalah pekan high impact data. Ya. Di pekan high impact data, kalau dia ngetrend, dia akhirnya akan sangat ngetrend. Tapi kalau dia lagi sideways, wah kita bisa dicincang sama pasar. Jadi kalau gini biar nggak kena cincang, ya siap-siap dengan stop loss ya. Saya rasa sih siap-siap dengan trading dengan stop loss. Next kita ke inilah ke bagian. Saya suka kalau lihat berisnya aja saya suka. Oke. Ada yang mau diamati, dianalisa pairnya atau pair yang lagi di tradingan yang menarik untuk dianalisa? Saya mulai dari oil deh. Menurut saya ini saya belum menghapus dari kemarin, dan cuman nyatanya dia masih begini, masih ngikutin tarikan, masih seakan-akan nurut sama tarikan gitu. Walau enggak ya, harga itu enggak nurut sama tarikan kita. Dia masih sideways begini. Jadi dia butuh keluar dari ini. Jadi kalau bisa lewat dari 18.02 itu cenderung akan turun. Kalau dia lewat dari 20.38 aman buat teman-teman yang masih nahan buy. Saya rasa sebagian besar masih nahan buy. Nebak ya, tebakan. Oke. Pon. Prediksi minggu ini turun, Bu. Dia udah turun. Daily. Dia bakal ada suku bunganya. Wah, ini asik nih. Ini kenapa asik? Saya ngeliat asiknya yang ini, yang dua ini. Dua body ini ya. Ini ada di kamusnya itu dot cloud cover. Dot cloud cover. Awan mendung.
Nah, ini adalah hari entry-nya nih kalau menurut teori ini hari entry-nya nih. Nge-sell kita. Terutama bila di closing, apalagi kalau nanti closing candle-nya itu bisa ya kira-kira begini lah ya. Apa bikin kalau di kamusnya mungkin marubozu gitu, full body candle gitu, full body bearish candle. Nah, ini confirm kalau gini. Kalau ini confirm dan dia cenderung akan turun. Ini daily tapi. Dan kalau pakai ini entry, kalau di daily tentu stop loss-nya akan sangat luar biasa jauh ya. Kita pindah ke time frame yang bisa dipakai untuk trading, saya pindah ke 1. Ini udah kelihatan turun. Saya pakai support resisten aja, bagian paling kanan saya abaikan. Malah lari ke situ dia. Saya pindah ke sini. Ini support yang resisten yang terdekat. Yang jauh, ya, supportnya pakai yang aja deh. Udah saya nunggu breakout deh, breakout. Kalau ini sih seakan-akan dia breakout ke atas kalau gini ya. Tapi saya lebih nyari inspirasi dari itunya, dari awan mendung itu. Saya lebih cenderung menunggu dia, pengen nge-sell dia gitu. Jadi lebih tertarik untuk lihat yang 1.24284 itu terbreakout ya. Kalau dia naik ya saya no entry. Apalagi tadi itu pon ya, pon. UJ, oke, UJ. Ada apa dengan UJ? Turun, nah ini sideways dia. Ini rata-rata lagi ada awan mendung ya. Padahal sebelumnya dia udah berhasil mengengulfing ya, tapi kemudian yang muncul bearisnya datang lagi. Kalau di sini hari ini nanti sampai closing dia masih jadi bearish, wah ini turun lagi dong turunnya. Kalau kita lihat di sini, saya pakai support resistance lagi. Yang paling kanan saya abaikan, kalau dekat saya pakai ini. Ini ada ascending triangle. Descending triangle. Nah, kalau ini, kalau dia bisa kalau dia breakout ya, kita mesti nunggu breakoutnya tuh. Normalnya sih secara normal dia biasanya yang di breakout itu adalah bagian supportnya, bagian yang lebih mendatar yang biasa di breakout. Jadi kalau dia breakout dari sini, ya potensi ini 103.030 kayaknya sekitar itu ya. Tapi kalau dia pecah ke atas, nah kurang lebih itu 110. Kalau ini saya lebih nunggu dia breakout dari support ya. Karena descending ya. Terus kalau kita lihat dia pas dia turun, naik lagi. Nah, ini yang paling menarik adalah ada di ini high-nya coba lihat, high-nya makin turun. Low-nya memang enggak, low-nya belum. Tapi kita lihat high-nya. Jadi kalau gini saya lebih menganggap dia punya potensi untuk menerobos area support-nya. Kita ke time frame yang bisa dipakai buat trading. Ini bukannya nggak bisa ya, tapi kalau dari sisi daily itu akan jauh lebih besar ya risikonya. Di sini satu dulu. Ini saya pakai support aja. Paling kanan saya abaikan, saya punya di sini. Nggak tepat. Untuk nah, ini deh. Tunggu breakout deh. Tapi saya pengen nge-sell gini. Tapi mesti breakout dari sell areanya saya rasa yang sebelah sini. Saya bukan tipe yang swingan. Jadi kalau swingan akan mencari area high-nya, dia area sell-nya lebih tunggu dia koreksi. Saya nggak tunggu koreksi. Karena biasanya hasilnya bukan koreksi, mah jadi reversal beneran. Seringnya. Jadi seperti ini misalkan kita mau sell, kita ragu gitu, kita tunggu sini. Nah ini betul bagus kan, dapat di area sini, sell di area sini, sekarang masih dapat. Walaupun ya
sempat voting lagi tapi masih tidak ada. Nah kalau saya lebih cenderung nunggu dia breakout. Jadi tunggu dia kembali deras baru saya masuk. Next, apalagi? Wah, cuma ada 2 nih, asik nih. Kayaknya cuma ada 2 ya, GU dan UJ, nggak enak jadinya. Oil tadi saya udah, saya cenderung berpendapat ini masih bisa turun. Karena supply masih sangat banyak, demand-nya belum kelihatan. Demand-nya saya melihatnya dari wah ini potensi trade soldier pula. Yang berkilau gold nggak berkilau Pak. Kanada, oke. Goldnya masih segitiga. Segitiganya semakin jelas pula lagi kalau kita lihat. Dia kemudian dia punya ini symmetrical triangle. Kalau symmetrical triangle biasanya kayak gini biasanya sih cuma meneruskan tren sebelumnya. Jadi dia tren terus ini sekarang dia koreksi ya. Biasanya begini hasilnya. Biasanya. Karena biasanya yang segitiga itu seringnya mengkontinu tren sebelumnya. Tren sebelumnya mana? Saya rasa yang ini tren sebelumnya. Area ini adalah tren sebelumnya sehingga dia punya potensi untuk meneruskan tren yang itu. Jadi ini buy area. Jadi saya sih cenderung pengen nge-buy kalau gini. Tapi ini bukan jangan di daily ya, nge-buy-nya pindah ke H1. Saya pakai ini. Yang dekat aja. Saya tunggu breakout deh. Breakout dari resisten tepatnya. Saya kalau ngeliat gambaran di daily-nya saya pengen nge-buy gold. Cenderung pengen nge-buy gold. Tuh, Dojo naik lagi, turun lagi dong. Jangan naik. Tadi ada lagi, tadi apa Pak Himen tadi? Coba. Pak Himen Kanada, oke. Pak Himen Kanada sekarang. Nggak di Hang Seng, Pak. Engulfing nih, H1. Ini dia masih sideways ya. Kira-kira masih sideways. Dari sejak kemarin saya gambar dia belum begini aja. Kalau saya kayak gini saya cenderung nggak mau ambil pair ini Pak. Mau sell mau nge-buy bisa dua-duanya bisa salah. Terus cuma kalau di kondisi kayak gini kalau salah locking mungkin lebih berhasil ketimbang pakai cut loss. Karena kalau pakai cut loss ini bakal ditincang banget nih kalau di kondisi sideways. Ini locking mungkin lebih asik. Jadi membuka lockingnya nanti di sekitar sini spekulatif buka, di sekitar sini spekulatif buka. Semua harus berani buka nih. Kalau nggak berani ya bakal lama ini. Ini masih sideways ya Pak? H1-nya. H1. Ini engulfing. Kalau engulfing dia mungkin akan bergerak turun. Ini kalau saya sih nggak, kondisi yang saya nggak bisa trading nih. Karena pengen nge-buy, tapi yang muncul terakhir candle-nya bearish. Agak susah saya. Ini kalau yang di sini nih trennya masih buy. Cuma kalau kita buy sekarang, kalau buy ya kita hitung-hitung aja. Kalau taruhlah buy kita di sini, maka risiko terdekatnya ada di sini. Pakai shadow yang panjang itu di sini. Ini risikonya. TP-nya di mana? TP-nya mungkin cuma di sini. Sementara kalau saya nge-sell, SL-nya segini, TP-nya mungkin lebih jauh. Jadi kalau ini pengen nge-sell, ngitung resikonya sih, Hang Seng, iya Pak, pagi-pagi mantep nih Pak. Bukan Hang Seng yang mantep Pak. Dojon yang mantep. Karena saya di Dojon. Hang Seng ya. Tuh, 1000 pip nih. 1000 poin bukan 1000 pip, sorry.
Hang Seng nggak pakai poin. Hanya kalau kita mau masuk, ini kalau apa ya? Sebenarnya kalau trading dengan pola forex yang nge-hold, ini untuk indeks itu nggak, menurut saya kurang cocok. Tuh, kalau kita nge-hold, ini semuanya nge-buy, baunya buy, dalam sekejap di buy, selesai, sama tinggal buy-nya. Jadi kalau gini sama sekali, apalagi dia kan 3 sesi, jadi sebaiknya sih dari sesi-sesi udah posisi udah clear. Tapi kalau dipertahankan ya ini kusut nih. Pertahankan cenderung akan kusut ya. Kenapa dia bisa nge-get down? Karena inilah. Karena apa? Karena kiblatnya masih down. Data Amerika masih buruk, jadi mungkin akan pekan ini masih bisa bikin dia jatuh. Jadi kalau pertanyaan kita kemarin, ini trennya apa sih di Dow? Mungkin banyak yang udah ngeliat ini trennya, ini jadi koreksi. Kalau saya entah kenapa saya masih ngeliat ini trennya, ini koreksi, dan sekarang dia kontinuasi, terutama bila dia bisa ngelewatin areal ini. Kan asik nih kalau dia bisa ngelewatin ini. Dikit lagi tuh, kalau bisa lewat ya, ini benar-benar kontinuasi dari tren. Jadi panjang ini, mungkin ini adalah kalau dari Elliott Wave sederhana gitu. Elliott Wave itu kan kalau rumitnya kan Elliott Wave kan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ekstensi di ABC. Nah, kalau saya lebih suka, saya menghentikannya sampai ini 1, 2, 3. Caranya gimana dapatnya? Kalau kita punya koreksi, kita lihat koreksi, kalau dia kontinuasi itu 3. Dan kita mungkin akan dapat 3, kalau enggak kita dapat 5. Jadi ini 1 trennya. Jadi kalau di teori pergerakan harga kan tren. Ini siklus ya, ini siklus pergerakan harga setelah tren. Di awalnya tetap harus ada tren dulu. Dari tren kemudian koreksi. Nah, ini kemudian terakhirnya adalah kontinuasi, continue atau reversal. Di bagian koreksi ini ada cara yang mengkonfirmasi dia lagi koreksi atau bukan, yaitu Fibonacci. Kok kacau. Jadi kalau harga masih bergerak di sekitar, begitu kita tarik Fibonacci harga kemudian kayaknya berhenti di sekitar area Fibonacci, berarti itu lagi kondisi koreksi. Nah, mengikuti teori itu, wave 1 itu selalu awal dari tren. 2 itu koreksi dari 1. Kemudian 3 kontinuasi 1. Kemudian 4 itu koreksi 3. 5 kontinuasi. Kan pengulangan aja jadi. Ini bisa kontinuasi, ini bisa akhir. Jadi wave 5 itu paling membingungkan. Saya sih bikin sederhana aja begini. Kemudian ABC itu ekstensi yang rumit. Jadi kalau gini saya cenderung cari ini aja. Kalau kita bisa ketemu ini, mungkin gerakan selanjutnya adalah ini. Dan kontinuasi yang di wave 3 dia kalau ngikutin teori dasarnya aja, itu dia minimal 2x1 panjangnya ya. Panjangnya minimal 2x1. Jadi panjang ini, kalau ini jadi wave 3, panjang ini adalah 2 kali ini. Nah, itu yang saya cari sekarang. Semoga dapat. Kalau enggak, dia mungkin lagi di 5. Nah, kalau di 5 ini paling rumit. Kenapa? Dia bisa jadi wave terpanjang, terus banyak pola di situ, sehingga muncul ekstensi, dan ini bisa saja dia mengakhiri pergerakan tren turunnya ya, yang di saat sekarang. Tapi dia
wave 5 selalu paling rumit. Ini teorinya sederhana, teori sederhananya. Dan ini lagi saya pakai kebetulan di sini. Lagi saya gunakan untuk mempertahankan mempertahankan dojo. Next. Coba tarik chartnya di, enggak, saya mau pakai gambar Pak itu Pak. GBP USD udah Pak, jadi tinggal Aussie. Bapak kalau bisa di rename nih Pak, saya susah bacanya Pak, 1KW 6 PUV gitu Pak, susah Pak. Aussie. Aussie ada suku bunga nanti ya di hari apa itu, hari Selasa apa Rabu ya? Selasa nggak salah. Besok ya. Nah ini kan asik nih. Kok ini kalau apa 1, kedua, ketiga, 4, nah 5 ini paling bingung. Aussie. Lagi nyari ide saya. Coba kita lihat ya. Dia tuh geraknya kayak gimana sih? Ini jebol udah jelas. Kalau lihat gini ya, trend line udah dijebol. Support line tuh udah dijebol. Sesuatu yang bikin dia memberikan dukungan untuk dia terus naik. Sampai sini berhenti kan. Naik lagi. Sekarang di breakout di sini. Jadi sekarang dia sebenarnya dia udah mulai punya level resisten. Cuma belum ditampakkan dalam bentuk shadow high yang terlihat jelas ya. Kalau ini shadow high-nya belum terlihat jelas. Ini jadi kalau dia bisa lewat ini ya trennya turun. Menurut saya sih kenaikannya cenderung terhenti gitu. Belum bilang berakhir tapi terhenti. Ini udah double cover, hujannya udah turun. Ini kelanjutannya nih. Biasanya sih ini terpanjang. Biasanya, tapi nggak harus. A1. Kalau A1 tentu gatel, pengen banget nge-buy. Dasar kayaknya ya. Kemudian ada diakhiri dengan doji pula ini. Harus saya kembali ke tengah. Nah, tapi saya pakai begini. Saya pakai super resisten aja. Ini aja deh. Nah ini kalau lihat gini, tunggu breakout saya. Saya lebih suka ngeliat dia breakout ke bawah ya. Breakout dari support. Soalnya begini. Next. Hang Seng udah, Kanada udah. Oke. Euro coba. Dan juga ya tutup di sini, dia buka di sini. Ini apalagi pekan ini juga Eropa ya. Ini hari ini ada PMI Euro dan cenderung buruk ya datanya, kontraksi. Kalau kontraksi mungkin dia akan kembali turun. Jadi cuma kalau gini, kalau lihat pergerakannya ini non trend sih, keadaannya non trend. Yang dekat aja deh. Kalau itu kan agak panjangnya dia udah sampai sini naik, kemudian dia turun lagi, naik lagi, berhenti. Nah sekarang dia ada potensi untuk mencobai support ya. Mencobai area support ini. A1 ini ke A1 Ampatnya apa confirm aja. Tunggu Pak, hampar di mana nih Pak? Oh iya, oke. Saya sih pakai breakout aja Pak, nggak pakai syarat aneh-aneh Pak. Sebenarnya gini Pak, kalau 1% candlestick ya Pak ya, 1% kan. Ini apa? 1% candlestick.
Yang pertama itu catatannya dia bukan pola candle. Kalau bukan pola dia apa? Dia adalah model entry. Maksudnya gimana? Jadi kalau kemudian pertanyaannya adalah pertanyaannya ini 1% candlestick bukan? Saya bisa jawab, saya akan tanya balik sebenarnya pertanyaannya begini jawabannya. Bapak ngeklik nggak gitu? Kalau Bapak ngeklik di closing candle ini karena kan di 1% candlestick kan itu kan aturannya kan entry di closing candle kedua. Terus exit 3 atau geser SL. Terus SL awal, ini aturannya kan hanya gini nih. High low terdekat. Aturannya hanya ini aturannya nih. Jadi kalau kemudian pertanyaannya apakah ini udah confirm 1% candlestick? Saya jawabnya suka bertanya balik. Apakah Bapak ngeklik di situ? Kalau Bapak ngeklik, Bapak lagi entry berdasarkan teori 1% candlestick. Ngekliknya di sini di closing candle ini. Kalau saya nggak ngeklik, kenapa? Hampat sih Pak, soalnya hampat saya suka lupa jam closingnya itu jam berapa gitu, saya suka lupa. Sementara saya mau masuk di closing candle itu kan, jadi suka lupa. Kalau ngeklik ini entry entry di closing candle kedua, berarti kita lagi pakai model 1% candlestick. Kemudian letakkan SL, saya rasa SL-nya mesti di sini, di high ini. Kemudian kalau pertanyaannya valid nggak? Saya penganut Soros, Pak. Kalau pertanyaannya valid nggak gitu kan, itu akan ditanya balik, profit nggak? Kalau profit, udah pasti valid. Kalau loss, berarti nggak valid. Gitu aja, Pak. Tapi ini H4. Kalau H4 lihat risknya lumayan gitu ya, kalau kita pakai risknya lumayan. Nah, kelemahan dari 1% candlestick adalah dia terlalu mudah muncul juga tuh Pak, di banyak time frame akan bisa sering muncul. OP apa hanya menunggu breakout saja di foreign atau saya pakai breakout aja lah Pak. Nggak usah susah Pak. Lagi kalau pertanyaannya breakoutnya berapa pips, saya nggak pakai berapa pips. Secara visual di body memperlihatkan dia udah bisa menembus support resisten, berarti dia breakout. Dan kalau pertanyaannya valid enggaknya, ya itu tadi, kalau profit udah pasti valid. Kalau sekarang kalau pakai yang di euro ini udah tinggal keluarnya. Mau masuk lagi ini bukan candle untuk masuk, masuknya di sini. GBP Aussie gimana nih, hari ini bisa turun nggak? GBP Aussie, kok hilang? Nggak ada ya? Bentar Pak, hilang Pak. Maklum nggak trading situ ya Pak ya? GBP Aussie. Kalau bisa turun nggak? Mungkin bisa, mungkin juga nggak gitu. Namanya pasar. Tanda. Kita naikkan dulu. Pindah ke daily. Asik ya. Dia berhenti ya. Ini setelah sederet panjang begini ya. Ya udah kalau gitu saya amati trennya dari sini aja. Kelompok ini aja yang saya amati. Jadi di situ kita lihat itu trennya, jadi pergerakan naik ini baru koreksi. Nah kalau baru koreksi ya mungkin aja dia turun lagi. Nah, terutama kalau dia bisa melewati area 61.8. Jadi kalau sampai closing candle hari ini nggak bisa gambar ini, bisa gambar yang bolong, dia gambarnya full. Jadi kayak gini ya. Anggap ini candle bullish ya Pak ya.
Nah, kalau dia bisa kayak gini, ini jadi buy. Aduh, ini Dow Jones nggak asik banget nih. Nah, kalau ngikutin ini juga biasanya yang apa, kalau teori pakai teori itu sell di 50, sell di 61,8, SL-nya ini sekarang udah saat-saat mendebarkan. SL-nya bisa pilih yang di sini atau pakai yang di sini. Jadi kita pikir dia akan sampai sini, dia terhenti di sini, kemudian dia. Nah, kalau dia breakout dari 61,8 ini dong. Jadi bisa turun nggak? Saya rasa bisa turun. Tapi saya nggak trading di ini ya Pak, di concerning Aussie. Jadi kalau jawabannya ngawur ya, kemungkinan besar sih jawaban saya ngawur. Kurang fokus saya. Kalau lihat ini, wah, ini masih kelihatannya dia naik gitu, kelihatannya dia naik, dan kalau namanya naik lebih asik cari posisi buy. Cuma kadang-kadang kalau model begini ya, saya pakai support resisten aja. Nah, kemudian saya ini kayaknya rapat, jadi saya ambil yang paling panjang, kayak shadownya jadi ini sini aja. Saya lebih suka ambil posisi sell dia. Kenapa? Karena menurut saya risikonya lebih kecil kalau saya nge-sell ketimbang saya nge-buy. Kalau saya dapat sell di sini, risiko saya kan di sini. Jadi kalau saya ambil dia bisa breakout di area ini, breakout, saya masuk sell, risiko saya kan ini. Sementara kalau saya buy, mungkin oleh spread saya akan dapat agak tinggi. Karena saya pakai breakout ya, kalau pakai yang swing mungkin buy-nya akan lebih rendah. Saya sih enggak. Nah, mungkin dapat buy-nya di sekitar sini. SL-nya ya kalau dia balik kan ini beneran balik gitu ya. Jadi kalau gini, pound Aussie saya malah lebih pengen nge-sell, Pak. Next. Apalagi kalau si poundnya kembali turun ya. Poundnya turun, Aussie-nya turun dia. Atau poundnya turun, Aussie-nya naik, turun juga dia. Poundnya naik, Aussie-nya naik dia. Faktor yang bikin turun naiknya saya rasa Aussie, karena kan ini kan GBP Aussie itu kan GBP dibagi Aussie. Kalau Aussie-nya naik, ya indeks ini jadi makin kecil, makin murah. Tapi kalau Aussie-nya menurun, pembaginya jadi makin kecil, sehingga dampaknya ya harganya akan terlihat naik. Jadi kalau Aussie-nya kembali turun, pound Aussie bisa nggak jadi turun. Mumet kan kalau bagian itu. Kalau di cross pair ya. Saya intip ya dulu. Ini nggak seru, ini mulai mengarah untuk penyakit, bukan penyakit ya. Teori gap ya. Gap itu cenderung ditutupi ya. Nah, sekarang dia seakan-akan dia lagi bergerak berusaha menutupi gap. Nah, kalau gitu spekulasi di Hang Seng lebih seru nih. Karena gapnya 1000 poin. Mantap ya gapnya. Mantap itu gapnya tuh. Harus cepet lagi dojonya tuh. Next. Jadi minggu ini adalah minggu yang banyak data ya. Minggu banyak data. Saya pakai ini aja, pakai Excel-nya aja. Ini kebiasaan buruk saya selalu copy paste data ini di Excel gitu ya. Jadi lebih gampang juga untuk pengamatan gitu. Jadi kayak hari ini jam 3, ini datanya potensinya buruk ya. Terus Amerika juga punya data buruk, semoga bisa dampaknya ke Dow Jones saya.
Lalu besok ada Australia suku bunganya, kemudian ada inflasinya Swiss, ini juga GBP. Wah, ini udah kontraksi banget, udah sampai 12. Ini bisa bikin poundnya turun. Nah, kalau di pound Aussie mesti ngeliat lagi Aussie, kalau poundnya turun, kemudian Aussie-nya ikutan turun, indeksnya jadi mungkin tertahan. Kemudian malamnya ISM non manufaktur, ini Amerika punya data buruk ya. Kemudian Rabu tentu ADP jadi fokus ini di sini sampai fokusnya nggak berani tulis, mungkin dia udah mulai masuk angka 20-an. ADP buruk ya, ini 13 juta lebih, 13 juta warga Amerika masih jadi pengangguran. Terus hari Kamis kita ke konseling jam 1. Ini saya tandain buat pakai trifundamental biar gampang. Soalnya dan di sini ini salah satu kekuatan dari fundamental. Bukannya saya mendewakan fundamental, enggak. Cuma di fundamental kelebihan dari fundamental dia ada jadwal data. Jam 21 ada data Kanada. Berarti kita bisa fokus jam 21 di Kanada gitu kan. Ada data soalnya karena harga biasanya bergerak lebih kencang saat ada data. Kalau lagi nggak ada data dia diam. Atau misalkan nah ini jam 1 siang kita fokusnya di konseling. Nah kalau di teknikal nggak ada. Kalau teman-teman pakai trading menggunakan 100% teknikal, cenderung kita akan melototin chart berjam-jam gitu. Karena kita kayak seperti ngeliatin chart ini kan. Seperti ngeliatin chart ini kita juga nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita cari gitu. Mau cari breakout atau apa gitu. Pakai indikator sama aja. Kalau andaikan ada jadwal gitu, misalkan ada jadwal gini deh. Ada jadwal jam 13.00. Per-nya per saya dong. DJ5R. Ya. Itu di per-nya ya enggak. Ini ada eventnya nih. Eventnya support breakout. Nah ini kan enak ya. Jam 1 supportnya bakal breakout. Enak gitu. Kalau ada jadwal kayak gini enak. Jadi jam 1 mesti siap. Lihat dia bakal breakout enggak. Kalau enggak ya. Nah itu kalau teknikal nggak ada. Kita tungguin dan entah kapan dia breakout kayak gini kan. Seperti ini, saya nunggu aja terus nunggu kan. Berjam, pada pakai 5 menit tapi kita nungguinnya bisa berjam-jam ya. Jadi kadang-kadang kita tradingnya kadang-kadang jadi nggak tahu. Cuma melototin chart tanpa tahu kita tuh lagi ngeliatin apa. Misalkan di sini di CLR. Nah, terus kita tungguin apa yang kita tunggu. Ini yang menarik ini lihat. Sebelumnya dia jadi resisten. Di time frame ini ya, sebelumnya dia jadi resisten. Sekarang dia lagi jadi support. Jadi kalau ini bisa breakout, hati-hati. Bisa dalam, Pak. Di atasnya udah 3 kali nih. Resisten sudah terbukti kuat di kisaran 20.38 sudah terbukti kuat, nggak bisa diterobos oleh bullish. Tinggal nunggu aja nih supportnya kuat nggak. Kalau supportnya kuat, dia balik lagi sini nih sideways. Scalping deh di oil. Sell di 20.38, buy 18.02. Oke, next. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Saya masih ada floating parah nih, floating saya berat ya. Ada masih kondisi parah ya, saya pokoknya masih kondisi parah. Yang lainnya tadi udah, gold udah, euro udah. Nah, ini mengarah untuk benar nih. Mau ada tanyain lagi atau kalau masih ada pertanyaan mau langsung ke grup juga boleh ya. Silakan tanya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.